Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kasih karunia anugerah Tuhan yang nyata dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Ya, pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Selamanya Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi katakan, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami bawa korban syukur kepadamu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban
hatiku pada satu hari, satu hari, satu hari. Sangat baik, selamanya kau baik. Kami sembah, kami tinggikan, sebab tidak ada yang lain layak kami puji. Kami sembah, kami muliakan nama
Sebab Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab aman di dalam-Mu, sebab aman di dalam-Mu.
Sebab hanya Engkau yang layak dipuji di surga. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus. Namamu ajaib, namamu berkuasa di bumi di surga. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, indah hadirat-Mu Tuhan, indah hadirat-Mu. Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, ada ketentraman dalam hadirat-Mu. Ada jawaban, ada pertolongan, ada kekuatan yang kami terima dalam hadirat-Mu. Engkau sumber segalanya, Engkau sumber yang tak terbatas, semua daripada-Mu yang terbaik, yang terbaik. Haleluya, kami menyembah, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkaulah sumber segala yang kami perlu. Sungguh kami ada karena anugerah-Mu. Segala perkara cakap kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Dalam segala keadaan kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapanku dalam hidupku. Amin, amin. Bukan dengan kekuatan kami, Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ya. Ku dapat jadi hidupku tanpa Tuhan yang bisa hidupku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup dia. Ku pandang wajah-Mu yang berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku, ya. Kaulah harapan, dalam hidupku. Engkaulah harapan dalam hidup kami, dan satu-satunya dan tidak ada yang lain. Sebab pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Engkau seperti saung yang kuat, sehingga kami tidak terombang-ambingkan oleh keadaan dunia. Sebab kami mau terus berharap dan percaya hanya kepadamu, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Janji-Mu ya dan amin. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Japing dan Kosimon. Ya, selamat pagi semuanya. Dan bersyukur pagi hari ini sudah di penghujung tahun 2023. Saya percaya kita semua punya pengharapan selalu di dalam Tuhan. Asal kita mau mengikuti apa kata firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau baca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-6. Salomo mendirikan bait suci.
Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziv, yakni bulan yang kedua. Maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bahwa ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu atas. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras. Tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah kanan rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannyalah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu, lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas, ya rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya
sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya, dan kerub-kerub itu dilapisnya dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling, ia mengukir gambar ke kerub pohon korma dan bunga mengembang baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang, dibuatnyalah pintu dari kayu minyak, ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu ia mengukir gambar kerub, pohon korma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas, juga pada kerub dan pada pohon korma itu disalutkannya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu, dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4, dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah padanya kerub, pohon korma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipi pada gambar ukiran itu. Ia mendirikan tembok pelataran dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Zib, diletakkanlah dasar rumah Tuhan, dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya, dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Amin. Baik Bapak Ibu, saya berkolaborasi sama istri karena istri saya begitu sibuk, ya kan, sampai diminta papi tolong. Nah, sebagai suami istri kita harus saling tolong menolong. Ya, jadi hari ini di sini menceritakan bagaimana Salomo membangun bait suci. Ya, Salomo mendirikan bait suci. Kenapa? Ya kan, begitu lama baru dibangun bait suci. Ya, dan di sini terjadilah pada saat tahun 480 tahun sesudah orang Israel keluar dari Mesir. Saya dapat hikmatnya begini. Karena kenapa bisa begitu lama? Karena satu, kita tahu bagaimana sebelumnya kita belajar tentang Saul. Dari Saul akhirnya ya kan ke Daud ke Salomo. Nah, kalau saya lihat yang saya dapat, kita jangan seperti Saul hidup penuh dengan iri dengki, ya kan, sehingga roh Tuhan, hikmat Tuhan tidak ada lagi sama dia. Jadi banyak pertumpahan darah, jadi hutang darah di situ. Dan ketika itu Daud yang waktu itu dipercayakan menyelesaikan semua itu. Maka akhirnya apa? Salomo yang meneruskan untuk membangun bait Tuhan. Nah, bagi di sini bait Tuhan ini artinya sepertinya banyak orang mengatakan mungkin gereja. Kalau saya baca-baca di sini bahwa bait Tuhan itu adalah tubuh kita, ini adalah bait Tuhan. Di Injil Yohanes 2 ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi di sini kalau saya bicara tentang posisi bait suci itu adalah tubuh kita. Apakah di sini kita merasa bagaimana hidup kita? Nah, di sini kita baru tahu bahwa Tuhan di sini Salomo mendirikan bait suci itu dengan ukuran yang begitu besar ya. Jadi kalau satu hasta itu 45 cm. Jadi saya hitung-hitung cukup besar. Ya kan? Tapi di sini apakah Salomo salah? Menurut saya tidak, karena memang bait rumah Tuhan itu dibutuhkan untuk kita berkumpul bersama-sama setiap
dari manapun kita bisa bersatu di situ untuk bagaimana membangun bait suci kita sendiri. Nah, yang saya dapat di sini bahwa apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, mulailah kita belajar, ya kan, belajar untuk bagaimana menjadi, ya kan, nilai-nilai yang firman Tuhan katakan. Di sini strong point-nya saya lihat itu di ayat ke 11, ya kan. Sebetulnya yang menurut saya di sini Tuhan cukup jelas, ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menempati janjiku kepadamu yang telah aku firmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggal umatku Israel. Nah, kita juga Israel rohani, ya kan, mengapa, ya kan, kita kadang bertanya, kenapa hidup saya susah, kenapa hidup saya begini dan begitu, ya kan. Sesungguhnya firman Tuhan sudah mengajar kita, ya kan. Saya mulai merenungkan, ya kan, bagaimana, ya kan, Tuhan berfirman, bila, ya kan, kita hidup benar di dalam Kristus, ya. Nah, ini yang kita mau bangun bait suci kita ini. Jadi saya yakin dan percaya kita hidup itu sebenarnya yang membuat masalah itu adalah kita, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah menguji kita, tidak pernah menyengsarakan kita, tetapi kita suka menyengsarakan Tuhan. Maka di sini saya lihat bagaimana, ya kan, hidup-hidup hari-hari ini, ya kan, yang kami alami, ya kan. Saya bersyukur sekali melihat bagaimana tangan Tuhan. Nah, kalau tangan Tuhan itu, Tuhan mau apa? Diam di dalam rumah kita ketika kita, ya kan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang firman inginkan, ya kan, maka segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Kita tahu hari-hari ini, ya kan. Nah, bagaimana kalau di kalangan bisnis, ya kan, begitu agak was-was, ya kan. Nah, karena situasi kondisi dunia, situasi kondisi keadaan di dalam negeri kita, politik, ya kan. Nah, tapi saya lihat, ya kan, kalau Tuhan itu mau, ya kan, sesuai kata firman Tuhan, kalau aku yang membuka tidak ada yang menutup, yang bisa menutup. Tapi kalau aku menutup tidak ada bisa yang membuka. Jadi setelah saya melihat, ya kan, saya mendengar laporan-laporan dari keuangan perusahaan saya, ya kan, saya katakan kepada mereka, memang keadaan tidak baik-baik seperti sekarang, tapi saya yakin dan percaya Allah yang saya sembah, Tuhan yang saya tinggikan itu sanggup. Nah, bulan ini memang ada sesuatu terjadi, ledakan yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Sebenarnya memang kalau orang yang punya hikmat Tuhan, ya kan, tentunya apa yang dia selalu hidup bergaul dengan Kristus, ya kan, kadang-kadang apa yang dia katakan itu, ya kan, tidak masuk akal. Ya, saya katakan kepada bawahan saya, mereka mungkin apa betul? Tetapi kalau ada Tuhan di dalam hidup kita, ya kan, di dalam rumah kita, di dalam bait suci kita, ya kan, sesuatu pasti terjadi yang lebih dahsyat, ya kan. Dari yang tadinya cuma hanya 1 hari 50 pieces, ya kan, satu produk saya, tapi hari ini bisa sampai 1000 lebih, ya kan. Saya juga terheran-heran, ya. Nah, di sini saya melihat kuasa Allah yang bekerja. Dari mana kita memulainya? Tentunya dari rumah tangga kita. Saya selalu bersyukur, ya. Semakin hari, ya kan, semakin sayang istri. Dan saya juga istri saya begitu sayang juga sama saya. Jadi apalagi sekarang kami selalu berdua, ya kan.
karena yang si kecil, si bontot lagi ikut kursus di Malang. Nah, jadi saya melihat hari-hari ini terus terang aja, ya kan, Tuhan itu bekerja luar biasa. Ya. Kenapa? Karena ada kesatuan hati suami istri ya dalam rumah tangga. Karena kita bicara apa? Ini satu rumah Tuhan yang dibangun, ya kan? Tentunya di situ harus ada orang-orang yang punya integritas. Itu yang Tuhan inginkan. Dan apa yang kita lakukan hari ini, kita boleh berkaca pada diri kita masing-masing. Saya tidak menghakimi, tapi saya mengalami satu terobosan ya lewat Koramdio setiap pagi ya. Jadi yang tadi dulunya itu saya itu jam tidur saya mulai jam 5 itu baru bisa tidur nyenyak sampai jam 6. Tetapi setelah kalau mengikuti daging, aduh, ya akan berat. Tapi di sini saya belajar. Saya mau belajar. Nah, banyak orang mengalami hambatan, tapi mereka nggak mau belajar. Mereka menyerahkan hidupnya dengan daging mereka. Mereka, aduh, aku tidak bisa. Menurut firman Tuhan, ya kan tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita mau, Tuhan pasti tolong kita. Tapi karena kita banyak alasan, tidak bisa lah bangun pagi, tidak bisa lah aku nak berubah seperti dia. Ya itu pilihan sekarang nih, ya kan? Tetapi di sini saya melihat luar biasanya Tuhan. Ketika di sini jelas sekali katanya, ya kan? Jikalau engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, ku di sini huruf besar, jadi arti Tuhan ya. Dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu dan telah kufirman kepada Daud. Jadi saya ada beberapa yang saya mentor. Saya katakan, ajak istrimu untuk bangun pagi sama-sama bersekutu. Ya. Karena Tuhan bilang begini, dua orang sepakat apa yang dia minta, ya kan, Tuhan akan kabulkan. Nah, saya itu dulu itu ya tidak bisa. Itu jam tidur saya, tapi di sini saya benar-benar merasakan remanya. Maka itu apapun masalah kita, ya kan, Tuhan itu bukan tidak tahu, Tuhan tahu. Cuma mau nggak kita, ya? Kita tidak punya kekuatan, kita minta, ya, kekuatan dari Tuhan. Nah, di sini juga setelah Salomo selesai 14, ya, mendirikan rumah itu, ia melapis dinding rumahnya dari dalam dan papan kayu aras dan lantai sampai balok langit-langit dilapisi dengan kayu aras, tetapi lantai rumah dilapisi dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnya lantai itu 16. Kemudian disekatnya 20 hasta lewat dulu. Dan dilapisi emas semua ya, berapa itu ya? Nah, ini kalau seluruh rumah itu dilapisi dengan emas ayat 22. Ya, rumah itu seluruhnya juga seluruh mesbah yang di depan rumah ruang belakang dilapisinya dengan emas. Jadi bicara emas ini adalah nilai yang berharga. Jadi kalau kita mau keluarga kita berharga, tentunya kita jangan istilahnya bukan dilapisi dengan emas, tapi kita kadang-kadang melapisi dengan kayu lapuk. Kita lapisi dengan kain-kain kotor atau kertas-kertas kotor. Nah, ini yang kita harus belajar mengganti. Semuanya kita harus lapisi dengan apa? Kertas emas dari Tuhan. Ya, saya percaya ya kan, lewat kesempatan demi kesempatan Tuhan izinkan sama kita masih ada di dunia ini, ya kan? Tentunya Tuhan tidak akan membiarkan kita. Mungkin kita banyak dapat cobaan, mungkin kita dapat sekarang hari-hari ini kita ada di lembah kekelaman, tetapi firman Tuhan katakan, aku ada di sana. Ya, lembah kekelaman itu tidak menghabiskan kita, tidak menewaskan kita. Tapi Tuhan ajar kita masuk ke sana supaya kita mengerti apa rancangan Tuhan terhadap kita. Maka dalam hal ini saya selalu bicara kepada anggota saya, jangan sombong. Ya kan? Karena apa? Kita nggak bisa hidup sendiri. Ya.
Tuhan mau apa? Kita ada komunitas. Nah, Bapak Ibu, mungkin hari-hari kita ada masalah. Tapi yang bisa menolong kita ada siapa? Tuhan utus komunitas-komunitas kita. Saya sangat senang, ya kan? Saya lihat teman saya, si Buyung, ya kan? Ya, dia lebih muda dari saya, tapi saya banyak belajar dari dia bagaimana dia bisa, ya kan, menjadi pengayom buat komunitasnya. Ya, kemarin waktu Natal di Komsel, berapa banyak orang-orang dia yang dia kumpulkan, komunitasnya dia, ya. Wah, saya tuh sangat senang hati saya melihat bahwa ini ada 3 kakak, berapa kakak sel gitu, ya kan, kalau komunitas berkumpul dan bisa kita menangkan, itu satu kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saya rasa ya ini yang saya bisa bagikan lewat ini, bait suci hari ini yang didirikan oleh Salomo. Saya minta Heri untuk melengkapi. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Simon Japing buat sharing pagi ini. Jadi jelas kita diingatkan bukan saja Salomo yang mempunyai tanggung jawab membangun bait Allah. Kalau kita baca dan kita sambil ngebayangin, wow, bangunan ini sangat megah, apalagi dilapisi dengan emas semuanya. Nah, seperti yang Ko Simon terakhir tadi katakan, bagaimana hidup kita? Apakah ketika orang melihat hidup kita ada lapisan emas yang orang-orang lihat melalui hidup kita? Makanya mari sungguh-sungguh serius bangun hidup kita. Memang ada harga yang harus dibayar, seperti Ko Simon tadi katakan, harus bangun pagi, nyembah Tuhan, belajar firman 4M. Itu kalau di survei dari semua orang Kristen, mungkin nggak lebih dari 5% orang Kristen yang melakukan hal-hal seperti itu. Makanya kadang kita masih miris lihat kekristenan ini. Banyak orang Kristen, tapi nggak ada pancaran emas dalam hidup mereka. Tapi mari dimulai dari kita bangun hidup kita sungguh-sungguh, bait Allah itu, dan orang melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Dan ingat tadi juga ada poin yang sudah disampaikan Ko Simon, janji Tuhan itu bersyarat Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita, menyatakan kasih dan kuasanya dan pertolongannya, maka ada bagian kita. Kasih Tuhan memang tak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Jadi balik-balik yuk, lakukan firman Tuhan, dan sekali lagi sekalipun harus ada harga yang dibayar. Memang nggak enak menurut daging seperti Ko Simon tadi katakan. Tapi itulah harga. Yang namanya korban yang berkenan kepada Tuhan, namanya aja korban, sakit. Nah, jadi ketika kita mau belajar bayar harga, daging kita sakit rasanya ketika kita hidup dalam firman Tuhan. Tapi percayalah Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Dan sekali lagi ketika janji Tuhan digenapi dalam hidup kita karena ketaatan dan kesetiaan kita melakukan firman, ya akan ada pancaran lapisan emas tadi yang dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Oke, terima kasih Ko Simon Japing buat sharing pagi hari ini. Saya serahkan kepada Hengki. Iya Pak, saya nambahkan sedikit tadi dari Pak Simon udah sangat bagus. Di sini saya melihat di ayat 11-nya Tuhan berfirman kepada Salomo. Hanya kepada Salomo, tetapi kalau Salomo benar-benar menghidupkan segala apa yang Tuhan tetapkan dan peraturan-peraturan dan perintah Tuhan, maka Tuhan tidak akan meninggalkan bangsa Israel. Jadi yang saya dapatkan sebagai seorang pemimpin atau sebagai kepala dalam keluarga harus benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki supaya benar-benar ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita atau ada Tuhan di tengah-tengah perusahaan kita. Itu yang saya dapatkan Pak di pagi hari ini. Dan kita tutup dalam doa. Silakan Willy, nanti ditutup sama Pak Simon. Baiklah, Pak Ibu, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan.
Kami bangun kembali bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah pesan firman-Mu Tuhan untuk membangun bait Allah-Mu di dalam hubungan kami, di dalam keluarga kami Tuhan. Kami mau Tuhan, seturut dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan hidup di dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa mempraktekannya Tuhan. Biarlah sekeliling kami Tuhan bisa berdampak atas hidup kami Tuhan. Kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Simon Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu dan Pak Simon juga Tuhan. Biarlah Pak Tuhan senantiasa memberkati hidup mereka Tuhan. Biarkanlah mereka bisa menjadi berkat untuk di sekitarnya Tuhan. Berkati juga setiap usaha yang mereka bangun Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati anak-anaknya Tuhan. Anak dan serta cucu Pak Simon dan Bu Simon Tuhan. Dan perusahaan yang mereka jalankan Tuhan bisa berdampak Tuhan. Melalui kehidupan mereka Tuhan, mereka bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tambahkan kapasitas pelayanan Bu Simon dan Pak Simon. Berkati juga setiap kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga Pak Simon dan Bu Simon ke dalam tangan-Mu, Engkau yang berkehendak atas hidup mereka Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap anggota Koramdeo yang hadir di pagi ini maupun tidak hadir Tuhan. Engkau senantiasa memberkati setiap anggota ini Tuhan, biarlah melalui kehidupan anggota Koramdeo ini Tuhan, bisa berdampak untuk sesama Tuhan. Biarlah nama-Mu selalu dipermuliakan Tuhan. Biarlah setiap hidup kami Tuhan, bisa memperluas kerajaan-Mu, bisa memperkenalkan Engkau di dalam setiap keluarga kami, komunitas kami Tuhan, maupun orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa. Bapa, kami juga berdoa untuk tahun depan, bahwa negara ini Indonesia akan mengadakan pemilu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pemimpin yang terpilih itu datang daripada-Mu. Kami serahkan untuk pemimpin yang akan terpilih ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Kau berkehendak atas mereka Tuhan. Dan kami yakin pemimpin yang terpilih juga akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang baik. Bangsa yang lebih mengenal Engkau Tuhan. Bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Dan bangsa ini akan lebih sejahtera dan makmur ke depannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin yang sekarang, Pak Jokowi, wakilan Pak Maruf, maupun jajaran terbawahnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau kasih hikmat dan roh takut akan Engkau Tuhan. Biarlah setiap keputusan mereka sampai tahun depan itu bisa memuliakan nama-Mu Tuhan, bisa memakmur dan sejahterakan rakyatnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memilihnya dan Engkau juga akan memberkati bangsa ini dan pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sekali lagi mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan kami dari pagi ini maupun sampai malam nanti Tuhan. Biarlah Engkau berkehendak atas hidup kami. Kami serahkan juga seluruh keluarga kami maupun anak-anak kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami boleh bersama-sama berkaramdeo. Kami tahu kami ada di penghujung tahun, tetapi kami yakin dan percaya, kami menyerahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Allah kuasa dapat melakukan segala perkara bagi kehidupan kami. Kami mau Tuhan tahun depan kami lebih lagi Tuhan, lebih dekat kepadamu dan mengerti dengan kebenaran firman-Mu lebih jauh. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada kami. Mulai dari hari ini sampai selama-lama. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.
Yung jalan Yung, Will. Yo, Pak. Yo, Pak. Oke, silakan lanjut olahraga. Oke, Tuhan berkati semuanya.